judul yaitu terapi sel untuk penyakit muskuloskeletal. Next. Untuk anggota kelompoknya yaitu ada saya sendiri, Adina Fauzia, lalu ada Fatima Maulidia, lalu ada Alfida Ibnu, dan Fadila Balkis. Bisa next. Untuk yang pertama yaitu terapi gen. Terapi gen adalah transfer asam nukleat ke dalam sel dengan tujuan mengubah perjalanan suatu kondisi medis atau penyakit, memulihkan fungsi, membangun fungsi baru, mengubah ekspresi gen endogen dalam sel. Terapi gen telah digunakan dalam uji preklinis untuk mengobati cedera otot, terutama untuk mengobati fibrosis otot. Pengendalian fibrosis jaringan merupakan faktor penting untuk memperbaikan jaringan yang cedera dan jalur paling banyak dieksplorasi melibatkan TGF-beta atau Transforming Growth Factor beta. Terapi gen secara sederhana dapat didefinisikan sebagai transfer materi genetik baru ke dalam sel-sel tubuh, yang hasilnya tentu saja harus memberikan keuntungan terapeutik. Prinsip penting dari terapi gen sesuai dengan definisi di atas, yaitu mengubah susunan gen yang salah, yang menyebabkan sel-sel tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, menjadi berfungsi kembali secara normal. Terapi gen dilakukan dengan cara menyisipkan gen fungsional ke dalam DNA, sehingga akan meningkatkan produksi dari jumlah protein yang kurang. Baik, selanjutnya ada tipe terapi gen, yaitu yang pertama ada tipe GERM. Tipe gen ini merupakan tipe terapi yang mengubah DNA suatu gamet atau sel telur matang yang siap dibuahi. Sebagai hasilnya, semua sel tubuh individu tersebut akan mengalami perubahan yang selanjutnya akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Kemudian selanjutnya ada terapi gen jenis somatik, yaitu terapi yang ditunjukkan untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang tidak berfungsi normal karena mengalami kelainan genetik atau kelainan susunan gen. Perubahan gen yang disebabkan terapi gen somatik ini tidak diturunkan kepada generasi selanjutnya. Bisa di next. Berikut adalah lokasi-lokasi dari terapi gen somatik. Yang pertama di paru. Beberapa aerosol yang digunakan untuk mengobati penderita sitik fibrosis atau CF berfungsi untuk mengganti gen yang abnormal, tetapi perbaikan ini sifatnya hanya sementara dan pada lokasi tertentu. Kemudian pada jaringan saraf, penyakit yang mengenai sistem saraf misalnya Alzheimer, Huntington, Parkinson, amyotrophic lateral sklerosis, dan sebagainya. Tetapi, terapi gen pada jaringan saraf juga mendapati limitasi karena sel saraf tidak beregenerasi. Akan tetapi, terapi gen dapat diaplikasikan pada sel lain, misalnya fibroblast, yaitu berperan dalam penghasilan nerve growth factor dan enzim tertentu yang akan menjadi pemicu dihasilkannya neurotransmitter. Kemudian selanjutnya, bisa pada hepar atau hati. Contoh terapi gen pada hepar adalah dengan menyisipkan gen penyandi reseptor LDL atau low density lipoprotein pada penderita familial hiperkolesterolemia. Kemudian pada otot, contoh terapi gen pada jaringan otot adalah Duchenne muscular dystrophy atau DMD dengan memotong gen dystrophin sampai ukurannya menjadi kecil sehingga dapat disisipkan pada sel-sel muda. Lalu pada endotelium, yaitu melakukan manipulasi genetik terhadap jaringan endotelium, dapat diproduksi protein yang dibutuhkan. Contoh, pada pasien diabetes dapat diimplantasikan kapiler hasil rekayasa terapi gen yang dapat menghasilkan insulin. Selanjutnya, untuk teknologi terapi gen uh, dikembangkan menjadi dua macam metode utama, yaitu secara ex vivo dan in vivo. Untuk terapi gen secara ex vivo sendiri melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk yang pertama, adanya mengambil sel-sel yang diperlukan dalam tubuh pasien. Untuk yang kedua, menumbuhkan sel-sel tersebut. Untuk yang ketiga, ada mengoreksi kerusakan genetik dengan cara mentransfer materi genetik yang dibutuhkan untuk memperbaiki fungsi sel ke dalam sel-sel yang telah diisolasi.
Selanjutnya, menyeleksi kembali dan menumbuhkan sel-sel hasil koreksi secara genetik. Dan yang terakhir, memasukkan kembali sel-sel tersebut ke dalam pasien. Untuk terapi gen secara in vivo sendiri, di mana metode in vivo digunakan vektor sebagai pembawa materi genetik yang diinginkan yang akan mengubah genom dari sel yang dimaksud. Vektor dimasukkan ke dalam tubuh pasien dengan berbagai cara, diantaranya dengan menyuntikkan secara intravena, intramuskular, atau melalui inhalasi. Vektor tersebut kemudian akan mengirimkan materi genetik ke dalam sel yang diinginkan. Selanjutnya, apa itu terapi sel? Menurut American Society of Gene dan Cell Therapy, terapi sel merupakan terapi yang berfungsi untuk meringankan atau menyembuhkan penyakit melalui transfer sel hidup dan intak. Secara umum sampai sekarang terdapat dua jenis sel yang diteliti dan berpotensi terapeutik, yaitu ada sel punca dan sel imun. Uh, Sel punca sendiri terdiferensiasi yang mampu berproliferasi, memperbarui diri, dan berdiferensiasi menjadi sel jenis lain yang lebih spesifik. Sel punca dari embrio biasanya diambil dari massa sel dalam blastosit saat proses embriogenesis berlangsung, sedangkan sel punca dari manusia umumnya diambil dari sumsum tulang. Sel-sel punca dari embrio memiliki kemampuan diferensiasi lebih tinggi daripada yang berasal dari manusia dewasa. Lanjut tahapan perkembangan embrio makin berkurang potensinya untuk berdiferensiasi. Kemampuan diferensiasi ini menjadi dasar klasifikasi sel punca. Menurut potensi, sel punca dikelompokkan menjadi sel punca totipoten, pluripoten, multipoten, oligopoten, dan unipoten. Diurutkan dari yang tertinggi hingga terendah. Terapi Selanjutnya ada berbasis sel terapi imun. berbasis. Terapi berbasis sel imun yaitu penggunaan sel CD8, limfosit T, sel sitotoksik untuk melawan kanker. Sel-sel kanker sering mengembangkan mekanisme resistensi agar tidak terdeteksi oleh sel CD8, sehingga dapat terus memperbanyak diri. Fisiologi sel CD8 bertumpu pada pengenalan kompleks Major Histocompatibility Complex (MHC) dan sistem kontrol negatif checkpoint sebenarnya diperlukan agar aktivitas sel CD8 terjadi pada saat yang tepat, mencegah reaksi autoimun. Namun, sistem ini dimanfaatkan oleh sel-sel kanker untuk menghindar dari deteksi sel CD8, yaitu dengan modifikasi kompleks MHC dan ekspresi molekul kostimulator di permukaan selnya. Modifikasi MHC akan membuat sel CD8 tidak lagi mampu mengenali sel kanker sebagai sel asing, sedangkan ekspresi molekul kostimulator mengaktifkan jalur persinyalan negatif inhibitor dan berujung apoptosis sel CD8.
Studi kasus osteoporosis. Definisi kasus osteoporosis yang lebih dikenal dengan keroposan tulang menurut WHO adalah penyakit skeletal sistemik dengan karakteristik massa tulang yang rendah dan perubahan mikroarsitektur dari jaringan tulang dengan akibat meningkatnya fragilitas tulang dan meningkatnya kerentanan terhadap patah tulang. Osteoporosis adalah kelainan di mana terjadinya penurunan pada massa tulang total. Untuk patofisiologi dari osteoporosis yaitu ada osteoporosis disebabkan oleh ketidakseimbangan antara resorpsi tulang dan remodeling tulang, sehingga menyebabkan penurunan massa tulang. Dalam proses terjadinya osteoporosis, terdapat dua sel yang berperan penting, antara lain osteoblas dan osteoklas. Baik sel osteoblas maupun sel osteoklas berfungsi menjaga hematosis tulang. Osteoblas berperan dalam proses pembentukan tulang, sedangkan osteoklas berperan dalam resorpsi tulang. Penyebab utama terjadinya osteoporosis adalah ketidakseimbangan antara proses resorpsi dan pembentukan tulang. Hal ini berkaitan dengan penurunan jumlah osteoprogenitor atau sel preosteoblast atau terjadinya defek dalam kemampuan sel berproliferasi dan berdiferensiasi. Seiring bertambahnya usia, pembentukan tulang lebih rendah daripada resorpsi tulang diasumsikan karena bone marrow lebih banyak didiferensiasi menjadi adiposit daripada menjadi osteoblast. Berkurangnya kepadatan tulang karena faktor genetik yang berkaitan dengan integritas tulang, usia, dan menopause pada wanita juga menjadi penyebab penting terjadinya osteoporosis. Next. Selanjutnya yaitu jenis osteoporosis. Secara umum, osteoporosis terbagi dalam dua kelompok, yaitu osteoporosis primer dan sekunder. Osteoporosis primer adalah biasa disebut dengan osteoporosis tipe 1, merupakan osteoporosis yang umumnya dikenali karena terjadi pada wanita usia lanjut atau mulai menunjukkan tanda-tanda menopause karena penurunannya hormon estrogen. Uh, untuk osteoporosis primer ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu osteoporosis idiopatik yang umumnya terjadi pada orang lanjut usia dan osteoporosis juvenil yang terjadi pada anak-anak. Osteoporosis idiopatik adalah belum diketahui penyebabnya secara pasti, namun kondisi ini seringkali dikaitkan dengan faktor usia atau penuaan. Sedangkan osteoporosis juvenil yaitu jenis osteoporosis pada anak-anak atau remaja yang tidak diketahui penyebabnya. Usia penderita osteoporosis ini berkisar antara 1 sampai 13 tahun, tetapi rata-rata kasusnya terjadi pada usia 7 tahun. Osteoporosis juvenil tergolong kondisi yang jarang terjadi ketimbang osteoporosis lainnya. Next. Yang selanjutnya yaitu jenis osteoporosis sekunder. Osteoporosis sekunder atau osteoporosis tipe 2 adalah pengapuran tulang yang disebabkan oleh penyakit tertentu akibat terjadinya gangguan pertumbuhan jaringan tulang baru. Beberapa penyakit yang rentang terserang osteoporosis tipe ini adalah antara lain diabetes, lupus, ginjal, dan liver. Next. Untuk pemeriksaan osteoporosis ini didiagnosis ditegakkan berdasarkan pengukuran bone mineral density atau BMD menggunakan dual X-ray yang merupakan gold standard. Untuk menurut WHO kategori of bone density ada di tabel berikut. Next.
Baik, kemudian cara kerja terapi gen pada osteoporosis. Salah satu agen terapi pada kasus osteoporosis ialah agen osteogenik, di mana agen ini mengkode protein osteogenik. Sel-sel tulang memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Hal inilah yang membuat agen osteogenik sangat potensial dalam terapi gen osteoporosis. Dalam upaya terapi osteoporosis ini, fluorida bersama gen faktor tumbuh merangsang pembentukan sel tulang. Pembentukan sel tulang ini biasanya dihambat oleh fosfotirosil protein fosfatase. Namun, dengan adanya agen osteogenik ini, proses penghambatan sel tulang baru oleh fosfotirosil protein fosfatase ini akan dihambat dari fluoride, sehingga proses pembentukan sel tulang baru dapat berjalan dengan baik. Baik, izinkan kami menampilkan video bagaimana cara terapi gen dan sel itu berfungsi. Baik, At Mass General Brigham, we're reshaping the future of medicine. Apakah audionya terdengar? dengar. Some diseases are rooted in dysfunctional cellular and genetic processes. Some diseases begin when cells do not interact properly or when signaling processes are disrupted. Identifying and characterizing mutations that disrupt intercellular signaling pathways is the first step in both gene and cell therapy processes. Gene therapy offers a durable treatment that alters the genes driving a disease. Cell therapy uses healthy or modified cells rather than chemical compounds or molecules to combat disease. Gene therapy inserts a modified vector into the patient with the aim of targeting specific tissues or cells. In cell therapy, modified cells are introduced into the patient via injection, grafting, or transplantation. Genetic recalibration restores proper function to the previously mutated cell. Either DNA or RNA sequences are delivered via the vector to create a corrected protein. T-cell therapy disseminates millions of reprogrammed CAR T cells that are more capable of seeking and destroying tumor cells. Gene and cell therapies target and correct dysfunctional processes that promote disease. Restoring healthy cellular and genetic function cures or treats certain diseases. Some patients need either gene or cell therapy, while others benefit from a combination of both. Mass General Brigham's Gene and Cell Therapy Institute has more than 500 experts collaborating to accelerate the advancement of these promising, life-saving approaches.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kelas B. Apakah ada yang ingin bertanya? Sebelum pertanyaan diberikan, kita lanjut ke kelas C sebentar ya. Kepada kelas C, dipersilakan untuk memulai presentasi. Baik, izin share screen. Baik, izin masuk tanpa salam. Kita akan melanjutkan untuk studi kasusnya. Kita ada osteoartritis temporomandibular joint di TMJ. Next. Sebelumnya perkenalkan kami ada dari kelas fisioterapi C ada dengan NIM 089, saya sendiri lalu 092 dan juga Fatia di NIM 096. Osteoartritis Untuk definisi kasusnya, osteoartritis TMJ itu adalah kondisi degeneratif yang dapat menyebabkan nyeri kronis, gangguan fungsi pengunyahan, dan penurunan kualitas hidup yang signifikan bagi penderitanya. Terapi konvensional seperti obat-obatan, perawatan fisioterapi, dan pembedaan hanya bersifat simptomatis dan tidak dapat memperbaiki kerusakan kartilago sendi secara permanen. Oleh karena itu, pengembangan terapi regeneratif yang bertujuan untuk meregenerasi kartilago sendi yang rusak menjadi topik penelitian yang sangat menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir untuk di berbagai jurnal yang kita ini review sebelumnya di jurnal sebelumnya. Kita lanjut next. Untuk etiologi dari osteoartritis TMJ sendiri itu penyebabnya dari multifaktoral, berbagai banyak faktor dan belum sepenuhnya dipahami. Untuk faktor risikonya sendiri ada trauma pada rahang atau sendi, gangguan okulasi dan malposisi rahang, faktor hormonal, faktor genetik, kondisi sistemik, dan juga faktor biomekanik. Next. Untuk gejalanya saat yang dirasakan saat ada kasus dari OATMJ ini ada nyeri saat mengunjang, membuka mulut lebar atau gerakan rahang lainnya, suara krepitasi saat membuka atau menutup mulut, keterbatasan gerak rahang pada kasus parah, dapat terjadi deformitas sendi dan juga kekuatan pada otot masseter dan temporalis. Next, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh partner saya dari Nadila. Kemudian terapi regeneratif yang bisa dilakukan untuk kasus ini ada penggunaan sel punca, faktor pertumbuhan, dan biomaterial scaffolding untuk meregenerasi kartilago sendi TMJ yang rusak. Nah, terapi sel punca memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel, termasuk kondrosit yang memproduksi tulang rawan sendi. Dengan sifat regeneratifnya, sel punca dianggap berpotensi untuk meregenerasi kartilago sendi TMJ yang rusak akibat OA. Kemudian beberapa sumber sel punca telah diteliti untuk terapi OA-TMJ antara lain sel punca mesenkim dari sumsum tulang dan jaringan adiposa merupakan sumber sel punca yang paling banyak dieksplorasi. Studi pada model hewan menunjukkan bahwa MSC dapat berdiferensiasi dengan menjadi kondrosit dan memperbaiki defek kartilago TMJ. Kemudian ada MSC dari tali pusat dan plasenta juga diteliti dan menunjukkan potensi regeneratif pada defek kartilago TMJ pada hewan. Kemudian sel punca embrio, penggunaan sel punca embrio untuk meregenerasi TMJ masih terbatas, terutama karena pertimbangan etis dan regulasi yang ketat. Kemudian mekanisme regenerasi tulang rawan sendi TMJ oleh sel punca melibatkan beberapa proses, antara lain
diferensiasi menjadi kondrosit sel punca dapat berdiferensiasi menjadi kondrosit yang memproduksi matriks tulang rawan seperti kolagen dan proteoglikan. Kemudian pelepasan faktor trofik sel punca melepaskan berbagai faktor trofik seperti faktor pertumbuhan dan sitokin yang mendukung regenerasi jaringan dan menghambat proses degeneratif. Kemudian modulasi respon inflamasi sel punca memiliki efek antiinflamasi yang dapat mengurangi peradangan pada lingkungan sendi OA-TMJ. Kemudian ada terapi faktor pertumbuhan. Faktor pertumbuhan merupakan protein yang berperan penting dalam regulasi proliferasi, diferensiasi, dan metabolisme sel, termasuk dalam proses regenerasi tulang rawan sendi sebagaimana transforming growth factor beta, bone morphogenetic protein, dan insulin-like growth factor telah diidentifikasi berperan penting dalam perbaikan dan regenerasi tulang rawan. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Fetty. Baik, selanjutnya itu faktor pertumbuhan merupakan protein yang berperan penting dalam regulasi proliferasi, diferensiasi, dan metabolisme sel, termasuk dalam proses regenerasi tulang rawan sendi, sebagaimana transforming growth factor beta, bone morphogenetic protein, dan insulin-like growth factor 1 telah diidentifikasi berperan penting dalam perbaikan dan regenerasi tulang rawan. Sistem penghantaran dan pelepasan terkontrol. Beberapa pendekatan yang diteliti meliputi biomaterial scaffolding. Faktor pertumbuhan dapat dienskrulasi dalam biomaterial seperti hidrogel, nanopartikel, atau scaffold yang terbuat dari polimer alami atau sintesis. Selanjutnya ada sistem penghantaran berbasis sel seperti sel punca atau kondrosit dapat dimodifikasi untuk memproduksi dan melepaskan faktor pertumbuhan secara berkelanjutan serta diimplementasikan pada sendi TMJ yang rusak. Kemudian ada terapi biomaterial scaffolding. Dalam konteks TMJOA, scaffolding biomaterial dapat diimplementasikan ke dalam sendi yang rusak untuk mendukung regenerasi tulang rawan dan jaringan sekitarnya. Scaffold ini dirancang sedemikian rupa agar dapat meniru struktur mikro dan makro dari lingkungan ekstraseluler asli sendi TMJ, sehingga memungkinkan sel-sel untuk berintegrasi dan berkembang dengan baik. Bahan-bahan yang umum digunakan dalam scaffold biomaterial untuk TMJOA antara lain, yang pertama ada kolagen, yang kedua asam hyaluronat, yang ketiga ada polimer sintesis seperti polikaprolaktot dan polilaktida. Yang terakhir ada keramik bioaktif seperti hidroksiapatit. Selanjutnya ada terapi kombinasi. Terapi kombinasi melibatkan penggunaan 2 atau lebih modalitas terapi yang berbeda secara bersamaan atau berurutan untuk meningkatkan efektivitas pengobatan. Beberapa terapi kombinasi yang umum digunakan pada TMJOA meliputi kombinasi terapi farmakologis dan non-farmakologis. Obat-obatan seperti analgesik, antiinflamasi, dan kondroitin atau glukosamine dikombinasikan dengan terapi fisik seperti latihan rahang, splint oral, dan terapi panas atau dingin. Selanjutnya ada kombinasi terapi injeksi dan terapi lainnya. Injeksi seperti kortikosteroid, asam hyaluronat, atau plasma kaya trombosit dikombinasikan dengan terapi farmakologis, fisik, atau bedah. Selanjutnya ada kombinasi terapi bedah dan non-bedah. Prosedur bedah seperti artroskopi atau artrosplasi dikombinasikan dengan terapi farmakologis, fisik, atau injeksi sebelum atau sesudah operasi.
Selanjutnya ada kombinasi terapi regeneratif dan terapi lainnya. Terapi regeneratif seperti injeksi sel punca atau biomaterial scaffold dikombinasikan dengan terapi farmakologis, fisik, atau bedah untuk meningkatkan penyembuhan dan regenerasi jaringan. Baik, Sekian dari sekian presentasi dari kasus OA-TMJ dari kelas fisioterapi C. Kami kembalikan lagi ke PCMK kelas D. Terima kasih banyak. Baik, dilanjutkan untuk kelas A. Silakan untuk presentasi. Boleh share screen. Baik, izinkan kami untuk melanjutkan dan menambahkan sedikit mengenai terapi gen dan sel untuk penyakit muskuloskeletal. Next. Adapun anggota dari kelompok kami ada Ratu, Dia, Nurfadia, Puan Marhaini, Fikri Inaya, dan Rizka. Akhirnya kita. Next. Adapun contoh kasus terapi gen dan terapi sel pada muskuloskeletal yang kita bahas, yaitu next, mengenai DMD atau Duchenne Muscular Dystrophy. Apa sih DMD itu? DMD merupakan suatu penyakit otot herediter yang disebabkan oleh mutasi genetik pada gen dystrophin yang terletak pada kromosom X. Lokus XD21 yang bertanggung jawab terhadap pembentukan dystrophin merupakan suatu protein sitoskeletal. Penyakit ini diturunkan secara X-linked resesif dan mengakibatkan penurunan dan hilangnya kekuatan otot secara progresif dan menurunnya kemampuan ambulasi. Selanjutnya, etiologi dari Duchenne Muscular Dystrophy itu merupakan kelainan genetik yang terletak pada kromosom X, lokus XP21 yang bertanggung jawab terhadap pembentukan protein dystrophin. Suatu ciri khas dari pewarisan terkait X adalah ayah tidak dapat mewariskan sifat terkait X pada anak laki-laki mereka. Pada sekitar 2/3 kasus DMD, pria yang terkena penyakit mewarisi mutasi gen dari ibu yang membawa satu salinan gen. Sepertiga yang lain mungkin diakibatkan karena mutasi baru pada gen. Selanjutnya ada patogenesis. DMD ini disebabkan oleh mutasi gen dystrophin di lokus XP21 sehingga tidak dihasilkan protein dystrophin atau terjadi di defisiensi dan kelainan struktur dystrophin. Dystrophin ini membentuk suatu kompleks protein yang berfungsi utamanya adalah untuk menstabilkan membran plasma dan menghubungkan sitoskeleton dari setiap serat otot yang mendasari kelamin basal atau matrix ekstraseluler. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Gejala yang paling sering timbul adalah kelemahan otot terutama anggota gerak bawah yang menyebabkan gangguan pola jalan, sering jatuh dan kesulitan naik tangga. Gejala khasnya yaitu ada goursing. Bila pasien dari posisi duduk akan berdiri mula-mula mengangkat pantatnya ke atas dan kedua tangan bertopang di lantai dan berusaha berdiri dengan menggerakkan kedua tangannya berganti-gantian, seolah memanjat di sepanjang tungkai kiri dan kanan. Pasien jika berjalan memperlihatkan gaya berjalan seperti bebek atau walding gait. Gejala lainnya adalah nyeri dan pembesaran otot di beberapa tempat.
Terus ada gejala lain seperti gejala gangguan sistem kardiorespirasi, disfungsi sistem gastrointestinal, gangguan belajar, gangguan kognitif, dan infertilitas dapat muncul pada fase non-ambulasi lanjut sebagai dampak jangka panjang. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan. Di sini ada pemeriksaan fisik. Yang pertama bisa menggunakan pemeriksaan Gowersign, kemudian ada pemeriksaan kelemahan otot menggunakan MMT, terus ada gait analysis, biasanya gangguan pola jalan saat fase ambulasi yang terlihat di sini berupa toe walking ataupun waddling gait. Next. Kemudian untuk pemeriksaan menunjangnya, yang pertama ada analisa genetik, itu digunakan untuk memperoleh informasi yang spesifik tentang mutasi DNA. Kemudian ada laboratorium, kreatin kinase meningkat tinggi dapat mencapai 50-300 kali normal dari 70% wanita karir DMD. Ditemukan sedikit kenaikan kreatinin kinase. Polymerase chain reaction atau PCR untuk mutasi gen distrofin merupakan tes primer. Jika PCR darah mengarah ke diagnostik DMD, maka pemeriksaan biopsi otot dapat ditunda. Kemudian yang terakhir ada EMG. Pemeriksa menggunakan ada dua, pertama pemeriksaan konduksi saraf dan bisa juga menggunakan pemeriksaan MG jarum. Selanjutnya, penata laksanaannya. Di sini ada terapi gen menggunakan vektor virus, menggunakan recombinant adeno-associated viral yang disuntikan secara intramuskuler. Gen mikrodistropin dan minidistropin akan terbentuk masuk ke dalam serat otot dan berfungsi untuk memperbaiki distropin glikoprotein kompleks. Baik, selanjutnya kesimpulan. Jadi penanganan pasien DMD ini merupakan penanganan multidisiplin yang melibatkan tim rehabilitasi, dokter spesialis anak, dan dokter bedah. Pengobatan bersifat simptomatis dan suportif untuk mencegah deformitas yang lebih berat, memperlambat progresivitas penyakit dan menyebabkan terjadinya komplikasi. Sekian dari kelas A, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya serahkan ke Pak Bayu. Pak Bayu, dipersilakan. Oke, baik, coba ditanggapi dulu dari teman-teman sekalian, coba didiskusikan berkaitan dengan case yang sudah dipaparkan sama teman-temannya tadi. Baik, teman-teman, kalau misalnya ada yang dipertanyakan, silakan raise hand ataupun langsung ke kolom chat saja ya. Oke, mungkin silakan ada yang mau didiskusikan ke teman-teman sekalian.
Ya, mungkin kalau nggak ada biar saya yang bertanya coba. Ya, itu ada pertanyaan dari Putri, mungkin bisa ditanggapi. Baik. Eh, izin bertanya, apakah ada kemungkinan terjadinya mutasi gen dikarenakan terapi gen? Boleh dijawab ya, teman-teman. Selanjutnya nanti pertanyaan dari Mas Anda, silakan on mic saja. Baik, sebelumnya saya izin bertanya untuk kelas B. Jadi tadi sempat disinggung sedikit mengenai penyakit kistik fibrosis. Nah, sebelumnya kita pernah tanya sama Bu Aini bahwa anak dengan diagnosis kistik fibrosis ini tuh kemungkinan untuk bertahan hidupnya kecil. Nah, kistik fibrosis ini kan merupakan penyakit genetik yang diturunkan ya. Nah, jadi saya mau tanya, apakah dengan diberikannya terapi genetik tersebut, anak yang mengidap kistik fibrosis ini jadi dapat eh, bertahan hidup lebih lama enggak? Terima kasih. Bagaimana kelas C? Apa mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Izin untuk tampung dulu ya kakak ya. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dwi Santoso. Pertanyaannya itu, izin bertanya untuk kelas C, pada terapi biomaterial scaffolding, bahan yang digunakan itu salah satunya adalah asam hyaluron. Dan pertanyaan saya, apa peran asam hyaluron tersebut? Silakan boleh dijawab, teman-teman. Saya izin menjawab pertanyaan dari Marshanda tadi ya tentang sitik fibrosis ya. Loh, ini Jadi untuk kemungkinan hidup dari eh, penyakit pada anak yaitu sitik fibrosis itu kemungkinan ada dan bisa bertahannya mungkin juga lebih lama karena kan terapi gen di sini itu kan apalagi itu kan yang tipe somatik di mana terapi gen ini memang dikhususkan untuk masuk ke dalam penyakit yang udah dituju. Nah, di sitik fibrosis ini kan case-nya dia itu mutasi gennya itu di CFTR ya kalau nggak salah, yaitu transmember conductance yang di mana di sini tuh terjadi mutasi gen sehingga menyebabkan protein tidak bisa memecah garam dan mukus itu menjadi sangat kental di dalam paru. Nah, terapi gen di sini itu dia itu udah dimodifikasi untuk menjadi gen TR yang baru, kemudian dimasukkan ke dalam body cell individu yang sudah kita tuju, yaitu orang pasien dengan penyakit CFTR tadi. Nah, jika sudah masuk ke dalam tubuh itu,
Eh, dari yang saya baca itu dia bisa bisa memperbaiki kualitas hidup dari pasien itu karena sudah membantu pengalokasian dari protein tersebut. Jadi jawabannya itu memungkinkan. Iya. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya boleh. Ini ada pertanyaan lagi akan saya bacakan dari Fadila Fairuz untuk kelas A. Mengapa penyakit DMD lebih sering terjadi ke anak laki-laki dibanding anak perempuan? Boleh dijawab kelas C atau kelas A dulu yang mau jawab, dipersilakan. Baik, ada pertanyaan lagi akan saya bacakan dari Nikmatul Mahfirah. Izin bertanya untuk kelas A, apakah terapi gen efektif untuk semua jenis penyakit genetik dan bagaimana cara terapi gen membedakan antara sel sehat dan sel yang rusak? Silakan teman-teman boleh dijawab. Terima kasih. Mungkin dari kelas C dulu boleh dijawab untuk pertanyaannya Dwi Santoso. Dipersilakan. Baik, izin menjawab untuk pertanyaannya, yaitu pada terapi biomaterial, scaffolding, bahan yang digunakan itu salah satunya ada asam hyaluronat. Nah, pertanyaannya saya, apa peran asam hyaluronat tersebut? Nah, untuk asam tersebut itu berfungsi untuk regenerasi sendi TMJ. Asam hyaluronat itu yang diinjeksikan memiliki sifat antinoseseptif, kemampuan untuk meningkatkan viskoelastisitas cairan sinovial, dan kemampuan untuk melubriksasi sendi secara tidak langsung melalui stimulasi sintesis asam hyaluronat endogen. Potensi manfaat lainnya adalah proteksi dalam kartilago. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dilanjutkan untuk ke kelas A untuk menjawab dua pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan Mbak Fadila Fairuz tadi. Pertanyaannya, mengapa penyakit DMD lebih sering terjadi ke anak laki-laki dibanding anak perempuan? Jadi penyakit DMD ini kan terjadi karena adanya karena genetika itu. Nah, DMD ini lebih sering terjadi pada anak laki-laki itu karena anak laki-laki hanya memiliki satu kromosom X, sehingga mutasi pada gen distrofin ini langsung menyebabkan penyakit. Nah, sedangkan anak perempuan itu cenderung menjadi pembawa karena memiliki dua kromosom. Jadi, karena anak laki-laki itu punya satu kromosom, terus anak perempuan ini punya dua kromosom. Jadinya anak perempuan ini memiliki cadangan kromosom X kedua yang bisa menutupi gen rusak. Intinya itu jadi karena struktur genetik kromosom
kromosom X itu sendiri yang menyebabkan DMD ini lebih sering memengaruhi anak laki-laki. Seperti itu, Mbak. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon izin menjawab untuk yang pertanyaan dari Putri. Bisa kan pertanyaan apakah ada kemungkinan terjadinya mutasi gen dikarenakan terapi gen? Nah, sebelumnya mohon izin menjawab untuk mutasi gen itu kan bakalan terjadi kapanpun kita sedang baik beraktivitas ataupun bahkan kita saat bernapas pun di setiap harinya kita kan gennya bakalan selalu bermutasi. Nah, untuk terapi gen sendiri itu nanti itu bakalan terjadi dikarenakan untuk membunuh sel-sel yang bakal mengakibatkan dari gangguan penyakit yang bakalan ini mengganggu kesehatan. Jadi kalau untuk mutasi sendiri itu setiap hari sebenarnya udah selalu bermutasi baik di mana kita berada gitu ya. Nah, jadi kemungkinan misalnya itu beda gitu, beda. Jadi nggak dikarenakan oleh terapi gen, karena terapi gen sendiri itu untuk yang dapat mengakibatkan dari gangguan kesehatan di tubuh kita. Jadi seperti itu. Terima kasih. Izin menanggapi yang saya maksud di sini mutasi gen itu dia mutasi gen yang mengakibatkan kesalahan pembacaan dari terapi itu yang bisa mengakibatkan masalah lain. Jadi maaf izin lanjuti. Jadi maksudnya untuk mutasi gen di sini itu pembacaan kode-kode yang salah yang dapat mengakibatkan masalah-masalah dalam tubuh. Nah, mungkin ini kemungkinan terjadinya itu jadinya lebih mengarah adanya terapi gen itu mungkin terjadinya mutasi gen dikarenakan terapi gen. Jadi adanya mutasi gen tersebut bisa jadi munculkan adanya terapi gen. Jadi dari mutasi gen yang memang mengakibatkan adanya pembacaan salah pada kode-kode dalam tubuh kita yang dapat menyebabkan masalah baik dari gangguan ataupun kesehatan tubuh kita. Nah, itu nanti bakalan terjadi adanya terapi gen tersebut. Muncullah terapi gen untuk membunuh dari sel-sel genetik yang pembacaan kode salah di sana, di mana itu nanti bisa mencegah dari adanya gangguan kesehatan dalam tubuh kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Bagaimana Mbak Putri, apakah ada tanggapan lagi atau bisa diterima? Bu, baik, Sudah. apakah masih ada pertanyaan yang belum terjawab?
Baik, ada pertanyaan dari Herpinda. Mohon izin bertanya pada kelompok DMD dari kelas A, bagaimana bisa kromosom X membutuhkan protein distrofin dalam menjalankan perannya? Boleh dijawab dari kelas A. Izin mengkonfirmasi lagi untuk pertanyaan Mbak Nikma ini, berarti kayak lebih gimana kita tahu itu gen mana, maksudnya sel mana yang rusak buat nanti diterapi gitu ya Mbak? Ya, Mbak, seperti itu. Eh, Mungkin bisa apa dari pemeriksaan-pemeriksaan. Jadi kan tadi ada pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium, terus juga ada pemeriksaan apa namanya? Hmm, Pemeriksaan analisa genetik. Jadi di situ nantinya diperiksa sel-sel apa saja yang rusak dan biasanya tuh kayak langsung ditargetin di otot, satu otot yang besar itu untuk kasus ini. Terus nanti dari pemeriksaan lab itu baru diketahui sel apa saja yang rusak dan harus diterapi. Mungkin seperti itu, Mbak, apakah sudah menjawab? Untuk pertanyaan yang pertama itu gimana, Mbak? Dan izin menambahkan juga untuk terapi gen itu tidak efektif untuk semua jenis penyakit. Penyakit yang paling cocok yang biasanya digunakan untuk terapi gen itu adalah penyakit genetik tunggal, kayak mutasi genetik gitu. Beberapa kondisi seperti hemofilia, penyakit sel sabit, dan beberapa gangguan genetik yang langka. Jadi nggak semua penyakit bisa diobati dengan terapi gen. Kayak penyakit-penyakit tertentu saja, seperti penyakit genetik. Apakah bisa diterima? Ya, Mbak, baik. Terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan dari Mbak Hervinda, apakah bisa dijawab? Baik, izin menjawab. Kromosom X itu mengandung gen distrophin yang mengkode protein distrophin. Penting untuk menjaga stabilitas sel otot, tetapi distrophin tidak memengaruhi fungsi kromosom X secara langsung. Kromosom X itu tidak secara langsung membutuhkan protein distrophin untuk menjalankan perannya. Namun, gen distrophin yang terletak pada kromosom X mengkode protein distrophin yang penting untuk fungsi otot. Distrophin berperan menjaga struktur dan stabilitas membran sel otot saat berkontraksi. Jika sel ini bermutasi seperti pada kasus DMD ini, kekurangan distrophin yang menyebabkan kerusakan otot progresif, tetapi hal ini tidak mempengaruhi fungsi kromosom X secara keseluruhannya. Apakah bisa diterima, Mbak Vinda? Oke, baik. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin saya tutup dulu sesi pertanyaannya. Saya kembalikan ke Pak Bayu. Mungkin Pak Bayu dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Elsa atas apa namanya moderatornya pada malam ini ya. Oke, baik, mungkin saya akan mencoba untuk apa namanya mencoba menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan sama teman-temannya tadi ya. Oke, yang pertama berkaitan dengan pertanyaannya yang terakhir ya, yang dari Hervinda yang bagaimana kromosom X mempengaruhi protein, gitu. Jadi protein distrofin ya, distrofin ini kan yang membawa informasi apa namanya ditrofi pada otot ya, sehingga nanti penyakitnya disebut dengan apa namanya DMD gitu kan. Oke. Nah, di sini sebenarnya adalah apa ya? Ini berlanjut dari genetika dari ayah ataupun ibu gitu. Nah, kenapa tadi kebanyakan pada cowok ya, karena memang itu tadi benar yang disampaikan temennya, sifat kromosom laki-laki itu adalah XY, kemudian sifat kromosom pada perempuan adalah XX gitu ya. Nah, di mana apa namanya protein distrofi ini sebenarnya bukan hanya pada laki-laki atau bukan hanya pada perempuan. Namun protein distrofin ini ada pada semua jenis kelamin gitu ya. Oke. Tentunya kenapa dikatakan ada pada semua jenis kelamin? Karena semua jenis kelamin itu kromosomnya ada X-nya. Gitu. Jadi cowok dengan XY-nya, perempuan dengan XX-nya. Nah, jadi sebenarnya kromosom itu seperti apa ya? Seperti paket, seperti pack gitu ya. Di mana di dalam pack tersebut banyak sekali informasi dari orang tua atau dari induknya. Jadi dari sel induknya itu di packing menjadi satu, semuanya dimasukkan di dalam pack tersebut dinamakan kromosom X. Kemudian dimasukkan juga dalam packing kromosom namanya kromosom Y gitu ya. Oke. Nah, logikanya adalah kalau misalkan protein distrofi ini mengalami gangguan, maka akan menyebabkan penyakit DMD gitu kan. Nah,
Kalau kasusnya pada perempuan, kromosom perempuan pada XX gitu ya, ketika paket paket protein distrofinnya pada unsur X-nya itu rusak, kan masih ada paket yang lain gitu loh. Tapi kalau pada cowok masalahnya unsur kromosom genetiknya itu unsur kromosom X dan Y. Jadi kalau paket X-nya rusak, ya dia sudah nggak punya paket yang lain. Nah, makanya inilah yang menyebabkan banyak terjadi kasus DMD ini pada laki-laki dibandingkan perempuan gitu. Jadi sangat langka sekali untuk bisa terjadi pada si perempuan. Kenapa? Karena apa ya? Ibaratnya protein serepnya ya, protein gantinya itu ada gitu. Berbeda dengan laki-laki yang hanya satu paket saja. Gitu. Inilah yang menyebabkan kenapa DMD itu banyak terjadi di laki-laki gitu. Nah, jadi apa namanya? Apakah sebenarnya ketika ada kerusakan protein distrofin pada kromosom X ini bisa dibenahi gitu? Tetap bisa dibenahi. Nah, namun itu lagi fungsi dari protein biasanya kan kemarin kita bahas protein kinase ya yang bekerja sebagai untuk apa ya Indah, untuk memperbaiki lah gitu ya. Namun ya itu tadi yang menjadi pertanyaan adalah seberapa mampukah si protein kinase ini untuk membantu memperbaiki kerusakan dari si protein distrofin ini gitu. Nah, kalau memang kerusakannya tidak dapat dibenahi ya memang akan mengakibatkan DMD tadi efeknya gitu. Oke. Nah, kemudian tadi saya apa namanya ada beberapa pertanyaan yang menyatakan apakah memang terapi genetik ini justru akan memperparah keadaan atau bahkan akan menimbulkan mutasi gitu ya. Kalau pertanyaannya adalah seperti itu ya sangat memungkinkan sekali gitu ya. Jadi tidak semua terapi genetik itu akan membuahkan hasil yang positif. Ya nggak selalu. Gitu. Tetap ada yang namanya risiko. Ya, karena yang kita berikan apa namanya terapi genetik tadi ingat tubuh yang dalam keadaan ibaratnya performanya adalah performa yang menurun. Ya, jadi ketika kita berikan terapi genetik, misalkan itu bagus bagi orang lain, tetapi kenapa tidak bagi si pasien B misalkan? Ya karena bagaimana keadaan tubuh si B tadi merespon dari si terapi genetik yang diberikan. Nah itu juga berpengaruh gitu. Nah kemudian tadi juga kalau nggak salah sempat yang bagian apa tadi ya osteoporosis atau apa tadi ya. Nah, jadi uh, sebenarnya di dalam proses peradangan ya, jadi kita tidak usah membahas pada kasus apa orang yang mengalami gangguan imunologi gitu ya. Kita pada orang normal saja ya. Jadi pada orang normal saja ketika kita mengalami peradangan ya, si sel T itu nanti uh, yang akan membantu proses keseimbangan dari sel radang gitu ya. Nah, di mana sel radang itu di awal juga saya sempat menyampaikan ada yang namanya sitokin. Nah, jadi sitokin ini ada yang proinflamasi, ada yang anti-inflamasi. Nah, di mana ketika kita apa namanya? Ketika kita radang, oke. Jadi ketika kita mengalami peradangan, otomatis itu ada yang namanya sel yang mengalami kematian dan ada sel yang mati tadi akan karena tadi selnya mati ya, maka ada si sel T tadi buat apa namanya? Buat menciptakan sel yang baru karena ada yang mati. Oke. Nah, pasti kan pertanyaannya, oke, sel yang mati ini mau dibawa kemana gitu kan? Oke. Apakah akan tetap di situ gitu? Tidak. Jadi kenapa di dalam proses peradangan itu selalu muncul yang namanya apa namanya sitokin proinflamasi dan antiinflamasi ya karena itu yang apa namanya antiinflamasi itu nanti dia berfungsi untuk apa namanya yang antiinflamasi itu berfungsi untuk apa sih namanya itu jadi kalau radang itu kan ada yang mati ya. Nah, jadi dia akan apa namanya memakan sel-sel yang mati tadi
atau memakrofag bahasanya. Nah, ketika itu di makrofag berarti proses pembentukan sel yang baru itu makin meningkat. Itu kalau yang antiinflamasi. Tetapi kalau yang proinflamasi itu justru akan menimbulkan produksi ini tadi sel yang yang mati nggak seimbang gitu. Ya, jadi harusnya ada antiinflamasi dan ada proinflamasi. Di sini tujuannya adalah simpelnya ketika ada yang mati berapa, kemudian nanti yang akan dibuat berapa gitu. Nah, tetapi ketika nggak seimbang, itu nanti antara banyak yang mati atau banyak yang diproduksi. Ini juga nggak bagus gitu, karena proses pembuatan sel yang berlebihan itu juga nanti akan berakibat pada si tumor. Nah, ini salah satu alasan kenapa ketika radang itu tidak boleh dilakukan masas, karena dia akan menciptakan proinflamasi, di mana di sini ketika proinflamasi teraktivasi secara terus-menerus, maka akan terjadi produksi sel berlebihan gitu loh. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa salah satu alasannya seperti itu. Nah, kemudian tadi ada yang namanya sempat dibahas scaffolding ya. Scaffolding tadi ada pertanyaan asam hyalurat ya, hyalurat gitu ya. Di mana sebenarnya asam hyalurat ini nama lain dari cairan sinovial. Kalian paham kan ya, cairan sinovial salah satu pelumas yang ada di persendian kita gitu ya. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu di area persendian, baik itu entah di tulang belakang, entah di lutut atau dimanapun itu, ketika terjadi peradangan, biasanya kualitas asam hyaluratnya ini jelek sekali gitu. Misalnya pada osteoartritis atau peradangan pada sendi gitu, OA gitu ya. Nah, ini kualitasnya sudah jelek sekali. Jadi tidak lagi berfungsi sebagai pelumas. Ya. Sehingga apa? Sehingga pergerakan persendian itu menjadi kayak seret gitu loh. Kayak ibaratnya ya per motor yang harusnya itu dia licin dikasih pelumas, tetapi malah dikasih air. Karena hilang fungsi gelnya si cairan sinovial tadi. Makanya kan per motor kan pasti bunyinya krekik gitu ya. Ya sama sebenarnya di tulang juga seperti itu. Makanya butuh pelumas gitu. Nah, makanya pada kondisi yang parah, pada kondisi OA itu kan biasanya disuntik sama asam hyalurat gitu. Nah, gunanya itu untuk menggantikan cairan sinovial. Nah, kalau ada pertanyaan gitu ya, kita bikinnya dari mana ya? Bikinnya dari natrium hyalurat gitu ya. Jadi kita bisa membuat sintetisnya. Nah, nanti kalau misalkan kalian lanjut baik itu di biomedis, lanjut di biokimia ataupun biofisika, kalian nanti akan belajar berkaitan dengan biomaterial. Jadi kita akan membuat material yang mirip dengan unsur biologis. Tadi sempat disebutkan ada hidroapatit gitu ya. Apa sih hidroapatit ya? Jadi hidroapatit itu kalsinasi dari kalsium. Jadi kalsium yang dikeraskan. Nah, hidroksiapatit ini adanya di mana? Hidroksiapatit ini kalau di tubuh manusia itu ada di tulang, kemudian ada di gigi, tulang dan gigi gitu ya. Ada di dua tempat ini. Nah, kalau misalkan tulang kita bermasalah gitu ya, misalnya tulang kita fraktur gitu ya, misalnya fraktur otak atau bolong gitu ya. Bolongnya itu sekitar 1 cm misalkan, itu kan gede banget. 1 cm itu harus nunggu, misalkan kena paku terus bolong gitu ya, bolong gitu kan 1 cm misalkan. Kalau kita nunggu naturalnya, nunggu si tulang itu nutup utuh, itu kan lama banget. Nah, kita di dunia bioengineering kita bisa membuat scaffolding, kita bisa membuat rumah. Rumah itu dibikin, misalkan tulang itu dari bahan kalsium atau ada unsur hidroksiapatit. Oh, berarti kita tempel di situ hidroksiapatit. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk rumah, untuk pancingan.
Ya, jadi supaya si tulang tadi itu lebih cepat untuk regenerasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana sih kita harus cari hidroksi apatit? Hidroksi apatit itu gampang banget. Ada di cangkang hewan-hewan yang punya cangkang itu hidroksi apatit itu. Kayak tulang bekicot, tulang kepiting, itu hidroksi apatit semua. Gitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan gitu. Nah, biasanya hidroksi apatit juga banyak digunakan pada cetakan-cetakan gigi, itu juga sudah banyak sekali. Nah, PLA ya, lactic acid misalkan. Nah, lactic acid ini juga sudah banyak sekali teknologinya digunakan di bioengineering juga gitu. Karena sifatnya yang hampir serupa dengan kulit kita gitu. Nah, jadi unsur-unsur seperti ini bioengineering ini sebenarnya ya kita perlu tahu juga sebenarnya, karena ini nanti apa sih tujuannya kita belajar scaffolding gitu ya, atau biomaterial atau biomimetika, ya gunanya adalah supaya kita tahu bahan-bahan implan yang dimasukkan di dalam tubuh kita itu apa sih gitu. Kayak misalkan ada penggantian tulang lutut, kemudian tulang pinggul gitu ya. Itu yang diganti pakai bahan apa sih? Pakai bahan plastik kah? Pakai bahan metal kah gitu? Ada coatingnya enggak? Nanti kalau tubuhnya alergi gimana? Bahannya itu apa? Nah, itu perlu sekali sebenarnya kita perlu tahu. Nah, cuma yaitu tadi ya, karena level kita masih belum sampai di engineering, biarkan itu orang-orang biomedical engineering yang mempelajari just saja. Yang penting karena tujuan kita mempelajari adalah supaya tahu bahwa biomaterial ketika digunakan tubuh manusia aman apa enggak, itu tadi. Oke. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan pada bulan ini berkaitan dengan case di genetika ya. Jadi itu yang sering muncul di kita ya. Scaffolding, biomaterial biasa digunakan sebagai iklan, kemudian terapi genetika atau berkaitan dengan biofluid sintesis. Kalau pada OA ya seperti injeksi yang sudah dihialuat ya. Itu terbatas kalau BPJS itu. Tapi kalau sekarang kalau nggak salah itu boleh injeksi beberapa kali. Nggak boleh lagi injeksi gitu. Oke, baik, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf, ini bisa dihadiri pertanyaannya karena tadi dibuka sama Elsa. Mohon mungkin saya bisa menutup kuliah-kuliahannya. Baik. Baik,